Musik, banyak ulama berpendapat dan berbeda pendapat. Alat-alat musik itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yang pasti halalnya, pasti bolehnya, tidak ada khilaf, yaitu alat musik dufuf atau yang disebut dengan rebana, terbang. Rebana, terbang itu semua ulama membolehkan, tidak ada khilaf. Al-khilaf di madhab Imam Ahmad kalau enggak salah, ditabuhnya rebana itu di masjid, itu ada khilaf di Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i dan yang lain tidak. Imam Ahmad ada khilaf, beliau melarang rebana ditabuh di masjid. Bukan rebananya yang dilarang, tapi di masjidnya. Ketika rebana ditabuh di musholla, di majelis ta'lim, maka tidak ada masalah, walaupun di madhab Imam Ahmad. A'imah yang lain mengatakan tidak, karena ada hadis Nabi yang sharih yang mengenai tentang pernikahan. Nabi mengatakan, a'linu bin nikah, umumkan pernikahan supaya banyak orang yang tahu. Ij'alu fil masjid, jadikan nikah itu di masjid kalau bisa, lebih afdal, tempat barokah. Wadribu alaihi bidduf, kemudian Nabi mengatakan, iringi pernikahan itu dengan rebana, tabuh rebana supaya meriah. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi menyuruh mengumumkan pernikahan dan disuruhnya di masjid dan disuruh menghiasi dengan tabuhan rebana. Kalau selesai, nggak ada masalah rebana di masjid. Nah, Imam Ahmad kita hormati pendapatnya. Tapi rebana, alat musik rebana, tidak ada khilaf halal. Nah, ada seorang perempuan bernadar, kalau Nabi selamat dari peperangan, maka dia akan menabuh rebana di atas kepala Nabi sebagai bentuk gembira. Nabi selamat, dan perempuan ini datang, ya Rasulullah, saya nadar menabuh rebana di atas kepala Anda jika Anda selamat. Aufi binadriki, kata Nabi, laksanakan nadarmu. Maka ditabuhlah di kepala Nabi oleh perempuan itu rebana. Sallallahu alaihi wasallam. Kepala siapa yang lebih afdal dari kepala Rasulullah? Ada alat musik yang muttafaq alaih haram, semua ulama mengatakan haram, yaitu mizmar. Mizmar itu alat musik yang menyerupai seruling, tapi ada perbedaan. Dia punya dua kayu yang ditiup. Kalau seruling kan satu lubang, ini dua lubang. Ada jenis khusus seruling yang namanya mizmar. Ini haram. Selain rebana dan selain mizmar, maka alat musik itu mukhtalaf alaih, khilaf. Ada yang khilafnya condong ke haram, seperti gitar dan sejenisnya. Ada khilafnya condong ke halal, tapi intinya semuanya khilaf. Yang nggak ada khilaf dua itu, rebana halal tidak ada khilaf, mizmar seruling yang jenisnya mizmar itu haram tidak ada khilaf. Selain itu khilaf ulama, walaupun khilafnya ada perbedaan. Ada khilafnya condong ke haram, banyak haramnya, seperti gitar dan setelah yang seperti dan jenis seperti gitar. Ada yang khilafnya condong ke halal. Baik. Al-Habib Al-Jufri ketika ditanyanya ada jawaban yang indah yang ingin saya sampaikan di majelis ini, dan juga Sayyidi Habib Umar mengatakan hal itu. Selain alat musik yang jelas halal jelas haram itu, maka kita lihat
reaksi yang dihasilkan dari alat musik itu apa. Kalau reaksinya positif, artinya positif di sini membuat mungkin qasidah yang diiringi alat musik yang lain seperti gendul, jidur atau seperti yang lain, membuat orang semakin asyik bersolawat kepada Nabi, asyik berzikir kepada Allah berkat alat musik tadi, maka ini condong ke halal. Karena lil wasail hukmul maqasid, itu kaidah wasilah itu dihukumi tujuan. Kalau hasilnya bagus dari alat musik ini, selain mizmar haram, selain mizmar dihasilkan tambah khusyuk bersolawat. Sekarang kita lihat banyak alat musik digunakan untuk maulid Nabi SAW, qasidah-qasidah. Kita lihat hasilnya. Kalau membuat kita lebih khusyuk kepada Nabi, lebih rindu Nabi, maka itu alat musik bisa dikatakan halal karena hasilnya indah dan bagus. Tapi kalau alat musik itu menghasilkan hal yang negatif, membuat kita syahwat kalau muncul, membuat orang semakin jauh dari Allah, maka alat musik itu jelek, bisa dihukumi condong ke haram. Maka selain mizmar, semua alat musik kita lihat hasilnya positif, maka kita bisa katakan halal. Hasilnya negatif, bisa kita katakan haram. Ini pendapat yang indah, yang sesuai dengan zaman yang maju ini, dan ini yang kita ambil. Tidak ada hadis yang sahih kecuali satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang alat musik. Sayati ala ummati akan datang kepada umatku yahilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif. Mereka itu akan menghalalkan hir, yakni perzinaan, wal khamr wal ma'azif. Lah ma'azif itu apa? Jadi ada suatu ketika pada zaman akhir ini ada orang menghalalkan perzinaan. Kalau orang menghalalkan perzinaan hukumnya kafir. Atau menghalalkan khamr hukumnya kafir. Ini ada. Pada akhir zaman ada. Yang terakhir adalah menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu apa? Para ulama mengatakan ini alatul lahwi, alat yang menjadikan orang lalai. Mungkin bahasa lain ada orang mengatakan alat musik. Nah, sekarang dibahas oleh para ulama. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Dan dari tiga yang disebut oleh Rasulullah itu al-hir perzinaan, al-khamr yang ketiga adalah ma'azif. Perzinaan jelas, wala taqrabu zina, larangan zina itu jelas. Ini agak pelik sedikit para tulabul ilmi ini, agak sedikit. Masalah perzinaan jelas diharamkan. Maka yang menghalalkan perzinaan adalah syirik, keluar dari iman. Khamr sudah jelas pengharamannya. Yang menghalalkan khamr jelas keluar dari iman. Tapi yang ma'azif belum pernah ada larangan sebelumnya. Tapi kenapa ada di sini? Tidak ada larangan dari Nabi sebelumnya tentang ma'azif. Tapi kenapa kok ada di sini? Ini ulama membahas. Kemudian dibahas secara khusus, apa makna ma'azif? Alat yang melalaikan, alatul lahwi, alat musik. Jawabannya baik kalau itu alat musik. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Ini pertanyaannya. Karena Nabi SAW memperkenankan seorang perempuan yang bernadar, ya Rasulullah, inni nadartu an adriba duffa ala ra'sika in sallamakallahu law sallamakallah. Ya Rasulullah, aku bernadar kalau seandainya kau selamat dalam peperangan, aku akan memukul rebana di atas kepalamu. Rebana termasuk bagian alat, termasuk pernikahan. Wadribu alaihi biduf, wadribu alaihi a'linu fil masjid, wadribu alaihi biduffi. Jadi Nabi memerintahkan untuk memukul rebana di dalam pernikahan, tanda senang. Tapi hati-hati ya, masalah halal haram jangan main-main. Jadi harus ada jalan menjelaskan ini, Riji. Baik, ini alat, ini masalah alat. Jadi alat ini, apakah semua alat itu diharamkan? Ternyata ada alat yang tidak diharamkan, genderang untuk perang. Sebagian seruling yang diperkenankan. Termasuk alat-alat yang dipukul oleh orang Habasyah waktu bermain di masjid Nabi adalah bunyi alat musik yang sangat khusus di Habasyah sana. Ada jadi jenis alat musik ternyata yang diperkenankan oleh Nabi SAW. Lalu para ulama menjelaskan di sini,
tentang alat apa yang menjadi haram dan apa sebab pengharamannya. Kita taruh dulu di sini. Tapi sebelumnya harus ada kita paham 5 hal. Lagu dengan musik itu dibahas 5 hal. Jadi jangan langsung halal atau haram. Yang pertama adalah hukum menyenandungkan lagu. Hukum menyenandungkan syair. Hukum menyenandungkan syair bagaimana? Jawabannya adalah syair selagi syairnya itu adalah syair yang tidak maksiat, pujian kepada Nabi, kepada Allah, mengajak untuk berani dalam berjuang adalah boleh menyandungkan syair. Terus siapa yang menyenandungkannya? Biarpun qasidah solawat tapi seorang perempuan ganjen lenggot-lenggot di depan laki-laki ya nggak jadi solawatan, nggak lenggot-lenggot. Kalau solawatan wah perempuan yang berwibawa, jangan goyang pinggul, bukan di atas panggung lagi. Biarpun solawatan jadi nggak bener. Yang menyenandungkan itu siapa? Yang ketiga, di mana tempatnya? Yang keempat, kapan waktunya? Ini dibahas rinci para ulama. Jadi jangan langsung halal haram, dirinci. Hukum menyenandungkan syair. Siapa yang menyenandungkannya? Seorang laki-laki haram menyenandungkan, tapi gaya perempuan tahannus. Gaya perempuan itu haram. Ada begitu. Kemudian di mana tempatnya? Wah, solawat badar. Solawatan tapi di tempat yang tidak terhormat. Perempuan lagi pakai telanjang, tidak terhormat, minuman keras namanya solawatan. Salatullah, salamullah, merendahkan solawat, haram hukumnya. Karena tempatnya. Yang keempat adalah waktunya. Solawatan, tapi waktu orang pada tidur, ganggu orang. Yang kelima, bagaimana jika itu dibarengi dengan alat? Dibahas alat tadi. Dan para ulama mengatakan bahasanya disebutkan khamr, zina ini jelas haram, kemudian dihalalkan. Yang menghalalkan, kemudian orang yang menghalalkan keluar dari iman. Tapi ini ma'azif ini, alat-alat musik ini, lah kok tiba-tiba nongol di sini, ini bagaimana kisahnya? Para ulama mengatakan apa? Yang diharamkan di sini adalah kenapa kok alat musik disebut di sini? Karena umumnya kalau seorang pezina lalu minum minuman keras, biasanya di tempat itu diiringi dengan alat musik, makanya langsung disebut di situ. Makanya para ulama menjadikan yang pasti jelas haram adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, menjadi kebiasaan mereka. Asalkan alat musik yang semua orang kalau dengar alat musik itu biasa aja adalah di tempat-tempat disco dan sebagainya, laki perempuan pasti itu haram, atau goyang pinggul yang nggak kalau pasti haram, jelas itu. Tapi semua jenis alat, apakah batu dikumpulin tok tek, kentongan klotak klotuk, tapi kalau tidak mengarah kepada pekerjaan yang fasik, tidak bisa dikatakan haram. Coba, ada kentongan waktu ronda, apa tuh ngobrok ya di sini. Kalau Jawa Timur ronda, kentongan yang bunyi dundang, itu bukan gitar, bukan organ juga, tapi bambu yang bersuara, sehingga mengeluarkan suara yang indah. Kadang-kadang indah itu suaranya. Itu bukan rebana juga. Apakah kentongan haram? Kecuali kentongan yang memang dibuat kentongan jenis tertentu, biasanya apa? Dibunyikan untuk sambil berzina dan minuman keras, maka jadi haram. Maka alat musik yang mutlak diharamkan adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, yang menjadi kebiasaannya orang fasik. Adapun alat-alat musik yang tidak menjadi kebiasaan orang fasik, misalnya di sebuah daerah Anda menemukan sebuah alat musik, itu hanya tradisional untuk melatih perang, untuk semangat belajar ini. Selagi tidak menjadi kebiasaan orang mabuk berzina, maka bukan termasuk sesuatu yang diharamkan. Apakah itu dianjurkan? Oh bukan. Bagaimana jika ada sholawat dibarengi dengan rebana dan sebagainya? Ada rebana diajarkan. Atau mungkin alat musik yang lainnya, yang penting bukan alat musik yang menjadi kebiasaannya orang ahli maksiat. Selagi bukan kebiasaan ahli maksiat, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan sesuatu yang mutlak diharamkan tadi. Sebab sudah diketahui alat jenis musik tertentu yang sudah dipakai untuk pemabuk dan sebagainya. Bahkan ini adalah menjadi syiarnya orang fasik, haram itu alat musik. Tapi kalau alat musik yang di situ tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, orang ahli maksiat, maka termasuk masuk bab yang mubah, diperkenankan. Kalau dibarengi dengan satu syair-syair yang baik, maka bukan satu yang terlarang, asalkan memenuhi syarat yang 5 tadi. Akan tapi apakah itu dianjurkan? Apakah dianjurkan? Oh, mendengar hal-hal yang semacam itu bukan suatu yang dianjurkan, karena bisa menjadikan kita lupa. Kalau melupakan kewajiban menjadi haram. Jadi ada marhalah irsyad, fatwa itu halal haram.
Tapi kalau masalah petunjuk, lah santri seharusnya tidak banyak dengar yang demikian itu. Santri tugasnya belajar. Ahli zikir ngapain perlu alat-alat musik? Tapi ada sebagian orang yang dia masih dalam mau hijrah dari musik-musik yang nggak karu-karuan, lalu menuju kepada alat-alat musik yang tidak mutlak haramnya, itu hijrah. Pada akhirnya pengen sholawat sendirian. Jadi hukumnya semacam itu. Alat musik asalkan bukan menjadi ciri khasnya orang fasik, asalkan di saat Anda mendengar tidak kebayang kekafiran atau kefasikan, perzinaan dan sebagainya, maka itu adalah jenis alat musik yang bukan mutlak diharamkan tadi. Bahkan bisa itu adalah masuk pada alat musik yang diperkenankan. Sehingga ada seorang alim besar, seorang sufi besar, Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, beliau menamai Idahud Dalalat, Fisama'il Alat, dia menjelaskan, beliau adalah seorang sufi. Jangan biasanya orang yang anti musik itu lalu sudah urusan sufi itu, Masya Allah, orang sufi di antum. Abdul Ghani An-Nabulsi itu yang punya sholawat yang masyhur itu, Salatum Bisalamin, itu adalah Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, seorang sufi besar. Dan dia adalah pecinta Nabi yang luar biasa, memilah dengan jelas tentang alat musik. Jadi alat musik yang menjadi kebiasaan orang fasik, kebiasaan disenandungkan dibarengi dengan minuman keras dan zina, maka itu kita tidak boleh membawa jenis alat musik ini, karena itu adalah kebiasaan orang fasik. Itu hukum masalah alat musik, dan sudah kita sentrehkan dalam sebuah pengajian dengan panjang lebar. Main musik yang tidak bernada, sepakat ulama membolehkan. Musik yang nggak bernada, gendang-gendang nasyid, kalau di sini apa namanya itu, tempong, kompang, sepakat 4 mazhab Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi mengatakan boleh. Dan Rasulullah disambut dengan itu. Waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu orang menyambut beliau semua, yang munafik, yang kafir, yang majusi, yang kafir, menyembah patung, yang Yahudi, berdiri semua. Maka perempuan-perempuan Ansor memukul rebana. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina wa da'alillahi da' ma da'alillahi da'. Rasulullah senyum manis. Nggak ada Rasulullah bilang bid'ah dolalah finnar, nggak ada. Rasulullah senyum manis. Makanya 4 mazhab sepakat musik yang tidak bernada halal. Drum, pokoknya nggak bernada lah. Untuk musik yang bernada, ulama pecah 3. Imam Hanafi dengan Imam Hambali mengharamkan seluruh alat musik yang bernada. Jadi gitar, piano, biola semua haram menurut Imam Hanafi dan Hambali. Orang Salafi, kawan-kawan kita kan dari Mekah. Mekah itu kan setelah merdeka dari Turki Utsmaniyah, mereka membuat gerakan Wahabi Salafi bermadhab Hambali. Dalam pengadilan agamanya, kalau bersengketa di Saudi itu yang dipakai kitab Imam Hambali. Walaupun dalam furu-furu beda-beda ya, namanya akhir zaman. Silakan aja kalau Anda mengatakan musik haram, konsisten aja, jangan main dan jangan dengar. Kalau HP silent semua. Mau buka YouTube harus silent. Karena kalau hidup pasti ada musiknya. Ceng ceng cong ceng cong ceng cong ceng cong, itu haram semua. Silakan aja kalau konsisten. Imam Syafi'i dan sebagian madhab Hambali, khususnya madhab Syafi'i, mengatakan musik yang bernada hukumnya makruh, tidak haram. Silakan dilihat dalam Fi Ahkamil Quran, tafsir karangan Imam Qurtubi dalam surah Yasin. Musik. Saya bermadzhab Syafi'i. Setelah saya mengaji mulai tahun 88, saya bermadzhab Syafi'i. Saya buanglah gitar saya ke sungai tahun 88. Bismillah, talak 3. Dan yang ketiga, Imam Ibnu Hibban, ahli hadis. Ada hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban dan Jalaluddin Rumi mengatakan main musik bernada hukumnya boleh, mubah. Dan Jalaluddin Rumi itu main biola. Kalau dia main biola, ribuan orang masuk Islam. Oh, itu hebatnya dia.
Ribuan orang masuk Islam, dia main biola. Anda pilih yang mana? Karena namanya khilafiyah, la ikraha fil ikhtilaf. Nggak boleh memaksa orang dalam urusan ikhtilaf. Haram, ya sudah, kau nggak usah dengar. Masa kau komentari pula di YouTube, Tengku Zulkarnain ini ulama sesat. Kau dengar juga hanya aku main. Kan kau bilang haram. Baik, 4 mazhab mengharamkan musik. Mari kita lihat. Saya pernah keluarkan beberapa artikel teman-teman. Dan saya simpulkan semua artikel yang berbahasa Indonesia rata-rata mengambil referensi dari artikel Arab yang saya telah turunkan di sini printoutnya. Ada di sini semua. Dan dalilnya sama semua. Jadi ngambilnya dalilnya sama, Qurannya, hadisnya, macam-macam dari sini semuanya. Saya keluarkan, di antara yang dikutip adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Disebut di situ di jilid yang keempat, halaman 92. Disebut kalimat Imam Asy-Syafi'i dan dengan kalimat qiyas yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Di situ disebutkan kalimat bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Bahkan kata beliau, kalau ada alat musik kemudian diwasiatkan, itu batal hukumnya. Ini menunjukkan kata beliau, Imam Asy-Syafi'i menghukumi haram bagi alat musik. Bahkan ada dari Imam Asy-Syafi'i keterangan, kalaulah kemudian, maaf, ada orang-orang yang mencuri alat musik, maka tidak dihukum qisas, nggak usah dipotong tangannya. Karena dia mencuri sesuatu yang diharamkan. Paham sampai sini? Pernah dengar kalimat itu? Nah, saya mencoba meneliti, sampai jam 2 saya cari, karena nggak disebutkan di bagian apa itu dimaksudkan. Dan itu yang menyalin juga beberapa kalangan, ada yang gelarnya cukup tinggi, ada yang sampai PhD dan sebagainya, ada yang sebagian pernah juga mentahdir saya dan seterusnya, nggak ada masalah. Terus kita kumpulkan, kemudian kita keluarkan, saya sampai bilang kepada staf kami, tolong berikan, cari buku Al-Um, karena disebutkan Al-Um. 9 jilid kita buka, setiap jilidnya ditemukan jilid yang keempat. Kita cek dalam kitabnya, apa yang terjadi. Ternyata saya punya keyakinan kuat, yang bersangkutan belum tentu melihat isi kitabnya. Karena yang dimaksud di kitab itu bukan hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan pembahasan lain dalam konteks berbeda, tapi kalimatnya dipotong. Sehingga salahlah kesimpulan yang ada. Contoh, saya bukakan jilid yang keempat halaman 123. Mungkin beda cetakan. Di cetakan yang dimaksudkan dituliskan halaman 92. Saya cek halaman 92 ternyata tidak ada kalimatnya. Baik. Lihat baik-baik ya. Bab ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi halin ukhra. Bab ma yajuzu minal wasiyah, ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi ukhra. Bab tentang wasiat pada satu hal yang unik sifatnya. Keadaan tertentu boleh, keadaan tertentu tidak boleh. Jadi ada benda yang diwasiatkan untuk ahli waris, benda ini unik sifatnya. Dia saat yang bersamaan bisa diwariskan, bisa tidak diwariskan. Apa di antara pembahasan yang dibahas ini? Banyak. Ada wasiat tentang pemberian anjing. Ada. Anjing apa hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i itu haram mutlak. Dalam mazhab Syafi'i haram mutlak. Ya, najis aini, najis aini. Jadi kalau disentuh pun Anda mesti cuci tangan. Ya, cuci tangannya 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Baik. Nah, yang paling menarik setelahnya pembahasan tentang warisan menggunakan alat-alat musik. Dicontohkan langsung di sini, misalnya yudrabu bihi, yang sering dipukul, misal seperti rebana. Dan kemudian alat-alat musik yang dipetik. Ya, kalau sekarang gitar dan semacamnya. Teman-teman, apa kalimat Al-Imam Asy-Syafi'inya? Dipotong kemudian jadi kalimat wa illam yasluh illa lidarbi lam tajuz 'indi. Dipotong sampai situ. Dan kalau wasiat tentang alat musik itu hanya dimaksudkan untuk alat pukul, alat musik saja, maka wasiat itu tidak boleh menurut saya, batal. Teruskan, disambung lagi kemudian. Wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah wa hakadzal qaul fil mazamir kulliha. Ini yang dikutip sampai sini saja. Yang dikutip sampai sini saja. Lihat kalimatnya. Fa in kanat lahu wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah. Kalau wasiat itu dimaksudkan alat musik yang biasa dipukul, kalau terjemahannya dipotong, maka maknanya berubah. Kalau yang diwasiatkan itu adalah alat musik yang biasa dipukul, maka menurut saya hukumnya batal wasiat, kata Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, ingin mengatakan, dialihkan potongan ini dengan terjemahan menurut yang menerjemahkan, dipahami, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau warisannya berupa alat musik, maka itu batal hukumnya. Ini menunjukkan alat musik itu hukumnya haram. Demikian kesimpulan yang menyampaikan hukum haram. Padahal di bab ini kalau dibaca keseluruhan, Imam Asy-Syafi'i membagi 2 alat musik yang diwasiatkan. Alat musik pertama, sama alatnya, sama-sama rebana. Tapi yang pertama, dipukul untuk yang bermanfaat. Seperti motivasi orang pada kebaikan, konteks dulu untuk berperang, perang jihad. Jadi ketika mau jihad, didorong, bikin syair, Hasan bin Sabit dipukul rebana, dang, ding, dung, gendang dipukul dan sebagainya. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau itu yang diwariskan, maka halal hukumnya. Alatnya sama. Boleh. Tapi kalau yang diwasiatkan ke ahli waris, diwasiatkan kemudian, atau menjadi warisan, hanya alat musik yang digunakan untuk yang lahun saja yang ini. Untuk nyanyi-nyanyian yang tidak bermanfaat,
untuk mabuk-mabukan, untuk diarahkan pada yang maksiat, itu yang dimaksudkan kata beliau batalat andil wasiyah, batal wasiatnya. Di kalimat itu dari Imam Asy-Syafi'i bukan ingin menghukumi musik haram mutlak, bukan. Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan alat musik yang dimaksudkan jika dipakai untuk hal-hal kepentingan maksiat. Sedangkan yang tidak maksiat boleh dilakukan untuk persoalan ahli waris atau untuk wasiat diberikan pada generasi setelahnya. Jadi maksud saya, ada orang-orang yang mengutip pendapat para ulama tapi tidak merujuk kitabnya dalam bab apa itu disampaikan. Ternyata ketika para ulama, Imam Syafi'i itu tidak terlampau menyenangi musik, tapi yang paling hebat beliau itu ahli syair dan punya diwan, namanya Diwan Imam Asy-Syafi'i. Punya kumpulan-kumpulan syair. Tapi karena konsennya kepada fikih, konsen pada Al-Quran, terlampau banyak menjauhi yang seperti ini, tapi hukumnya ada. Jadi teman-teman, kalau Anda melihat para ulama mengatakan misalnya kalimat-kalimat, kami jauhi musik, kami tinggalkan musik, munculkan hadis-hadis yang tadi, pada umumnya walaupun mereka punya syair dan sebagainya, itu karena kebiasaan mereka dekat dengan Al-Quran. Dan masalah baca tiba di masjid itu, baca syair di masjid itu dikerjakan oleh para sahabat di depan Nabi. Kamu baca kitab sunnah bid'ah atau? Dijelaskan di situ itu. Masalah bawa rebana. Rebana di masjid itu bagaimana? Nah, ini ada khilafiyat antara para ulama. Sebagian yang menganggap itu tidak ada kalau bawa rebana itu. Terus sebagian ulama mengatakan tidak. Sahabat itu latihan perang-perangan di masjid aja juga pernah. Yang istrinya Jifin itu. Rebana kan lebih sederhana daripada itu. Bil khairul umur awsatuha, di Serambi. Jangan di masjid. Nah mungkin di masjid itu ada orang yang mau sholat, mau zikir, mau apa, jangan terganggu. Melantunkan syair-syair di masjid itu ada zaman Nabi, di depan Nabi. Nah, kurang apa sih? Apa itu menabur rebana itu juga terjadi di depan Nabi oleh para sahabat. Jadi di depan Nabi dan diikrar oleh Nabi. Kata Imam Ghazali ya, namanya Nabi itu pernah tertawa. Jangan terus kemudian kamu jadi hujah, kamu tertawa aja. Nabi pernah tertawa kok, terus tertawa aja. Kamu jadi orang gila nanti. Ya tertawa sedikit. Ya, begitu juga apa itu hiburan-hiburan, apa melantunkan syair itu ada pada zaman Nabi. Tapi jangan kok terus tiap hari melantunkan syair aja gitu. Nanti kamu nggak jadi thalibul ilm, jadi vokalis namanya. Hari itu aja. Porsinya itu harus diukur. Yang namanya lantunan-lantunan syair sebenarnya kan untuk hiburan. Itu ya secukupnya aja supaya nggak stres otaknya itu. Kalau diporsir terus tahu-tahu stres lunjak-lunjak ngerepoti wong akayan gitu. Kalau ini sekedar saja supaya otak ini jadi tenang dan diisi dengan syair-syair yang baik, syair mengenai mahabbatur Rasul. Orang seluruh dunia apa tolak al-badru alaina itu? Itu di depan Nabi itu dibuat. Nah, tidak di masjid. Tapi yang di masjid itu Abdullah bin Rawaha dan Hasan. Penyairnya Rasulullah itu punya penyair-penyair, termasuk Sayyidina Hasan, masuk Abdullah bin Rawaha, itu penyairnya Rasulullah. Orang-orang ahli syair itu zaman dulu itu juga ada. Jangan terus syairan, terus pagi, sore, malam syairan, terus nanti jadi vokalis, tidak jadi thalibul ilm lagi. Lihat orang yang terlalu suka seni itu biasanya otaknya gak jalan, biasanya loh. Ngaji sudah gak senang-senangnya ya nyanyi-nyanyi aja. Sampai di WC nyanyi-nyanyi aja. Nyanyian itu bagus tapi jangan terlalu banyak. Dan diisi dengan nyanyian-nyanyian yang menggairahkan perjuangan, menggairahkan
Sayyidina Ali itu waktu perang aja nyanyi dulu. Analladin di Muslim tuh, analladzi sammatnil ummi bihaidarah syakis silahi karihil mangdarah. Itu waktu perang di Khaybar, Sayyidina Ali itu mengucapkan pantun-pantun syair, mau perang mengucapkan pantun syair dulu. Ini keberanian orang-orang dulu itu. Ini sudah mati atau hidup masih bisa menyair juga. Adapun alat musik seperti biola, trompet yang ada di zaman dulu, gitar, maka ada beberapa hadis yang mengejek, mengecam. Contohnya min mazamiris syayatin, seruling itu adalah seruling setan. Tapi setelah diteliti oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ikatan Ulama Dunia, pusatnya di Qatar, kata beliau, bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, nama penerbitnya Gib Gemak Insani Press Jakarta. Di situ disebutkan hadis tentang larangan alat-alat musik, hadisnya dhaif, tak bisa dijadikan dalil hukum. Kesimpulan beliau bahwa hadis tentang musik itu lihat dulu musiknya. Kalau musiknya baik maka boleh, tapi kalau syairnya tak baik tak boleh. Yang contoh yang baik, lagu Opik, Tombowati, Ono Lima Pekarane, lagu Amahir Zain, Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau sudah lagu Cinta Satu Malam, Kucing Garong, Keong Racun, itu tak ada. Itu kan lagu biasanya ditulis penulisnya itu kan berdasarkan pengalaman pribadi. Itu saya tonton di acara standing up comedy. Dia tegak, kata dia, semua lagu itu ditulis penulisnya berdasarkan pengalaman pribadi. Contoh Gesang, ketika Gesang menulis Bengawan Solo, itu dia memang senangnya Bengawan Solo. Dia nengok Bengawan Solo. Nah, Cinta Satu Malam itu kira-kira di mana dia nulis itu? Itu dua kemungkinan. Kalau tidak sedang zina atau orang Syiah yang sedang nikah kontrak. Cinta Satu Malam itu tak betul. Itu zina. Nah, kalau lagunya baik ya baik, tapi kalau lagunya tak baik haram. Yang terjadi sekarang, saya tengok perhatikan banyak orang, dia beli CD, dia hidupkan di mobil, jalan-jalan sama anaknya, semua ngangguk. Dia ngangguk, istrinya ngangguk, anaknya ngangguk. Satu pun tak ada paham. Lagu Inggris. Satu pun tak paham bahasa Inggris. Coba tes yang suka-suka lagu Inggris itu, kalau memang tak percaya cakap saya ini, coba tes TOEFL-nya berapa skornya. TOEFL, Test of English Foreign Language. Kalau memang betul TOEFL dia 550, oke lah. Tidak. Lagu India, lain kata Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, lain kata dia. Tak apa-apa kata dia. Oleh sebab itu maka pilihlah lagu-lagu. Maka dalam hal ini kesimpulannya, musik al-ghina mithlul kalam, musik seperti cakap. Kalau maknanya baik, mengajak berjihad, mengajak nutup aurat, mengajak ketenangan hati, mengingat mati, ya tak apa-apa. Tapi kalau isinya mengajak berzina, ada musik yang ngajak orang mati. Kalau didengarnya lagu itu, dia langsung nyari baygon, minum, mati kontan. Itu sudah dilarang musik itu. Tapi disebarkan di YouTube. Itu jangan dicari lah nanti. Kalau agak-agak stres, carilah ada. Musik kalau didengar, mati. Begitu kesimpulan. Kalau mau cari referensinya, beli buku judulnya Fikih Musik. Cari di internet, Fikih Musik. Nama pengarangnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ikhwan fillah, kalau boleh Al-Fakir mengambil kesimpulan dari video-video ulama-ulama kita, yang mana ini suatu ikhtilaf, mari saling berlapang dada apabila suatu itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Yaitu yang pertama, ulama berbeda pendapat tentang musik. Buya Yahya menjelaskan musik ini terdiri dari 5. Yang pertama syairnya, isi dari musik itu. Kedua, siapa orang yang menyanyikan, menyandungkan, jangan sampai orang-orang yang berpakaian tidak pantas. Yang ketiga, waktunya, jangan sampai waktu-waktu
orang istirahat disenandungkan. Yang keempat, tempatnya, jangan sampai disenandungkan di tempat-tempat maksiat. Yang kelima, alatnya. Ada yang mutlak mengharamkan karena alatnya, karena syairnya, karena musik diiringi joget erotis, pakaian yang mengundang syahwat. Ada beberapa alat yang dikecam seperti suruling, gitar, dan menurut Ustadz Abdul Somad Yusuf Khodawi telah mengarang buku fikih tentang musik, menjelaskan hadis yang melarang mutlak musik ini derajatnya doif. Tapi tergantung syairnya. Musik seperti kalam perkataan, kalau isinya baik itu maka mubah. Kalau isinya mengajak maksiat maka diharamkan. Buya Yahya menjelaskan mengapa musik disandingkan dengan zina. Ada hadis yang menyandingkan bahwa musik ini disandingkan dengan zina dan khomer. Kalau zina dan khomer ini mufakat para ulama adalah suatu dosa dan tidak ada ikhtilaf. Tapi mengapa ini musik disandingkan dengan zina dan khomer, dijelaskan Buya Yahya karena dahulu dosa-dosa zina dan khomer ini diiringi oleh musik. Dan pendapat yang kedua, ada yang membolehkan, ini pun bersyarat, tidak mutlak semua jenis musik ini dibolehkan. Jadi bersyarat, ada yang mengharamkan kalau isinya tidak baik, alatnya tidak baik, yang menyanyikan tidak baik, ini mutlak diharamkan. Dan yang kedua, ulama yang membolehkan pun ini membatasi, tidak mutlak semua jenis musik dihalalkan. Yang dibolehkan alat musik rebana. Ini musik rebana ini mutlak karena di zaman Nabi, di hadapan Nabi mengikrarkan, membiarkan, membolehkan seorang perempuan yang bernazar ingin menabuh rebana dan dibolehkan oleh Nabi. Dan yang membolehkan ini harus bersyarat. Yang pertama syaratnya yang mengingatkan kepada Allah, bersalawat, ingat pada akhirat, kematian. Nah, ini dibolehkan dengan batasan waktu dan tempat, tidak mengganggu orang lain, dan tempatnya tempat yang baik, dan waktunya pun tidak terlalu sering, apalagi untuk para penuntut ilmu, para santri. Jadi secukupnya saja. Jangan sampai ada hadis Nabi pernah tertawa, maka setiap hari kita selalu tertawa. Ini nggak benar juga. Jadi terbatas, waktunya terbatas, ini tidak berlebihan. Yang dibolehkan selama menimbulkan dampak yang positif. Nah, ini diterangkan oleh guru kita Al-Muhdor, Habib Hasan Al-Muhdor. Dikatakan Habib Ali Al-Jufri ini menekankan pada dampak, ya, apabila dampak dari musik ini positif maka dibolehkan. Seperti musik nasyid, syair-syairnya menjadi asbab mengingat kepada Allah. Bahkan ada beberapa musik yang menjadikan asbab hidayah, mengajak manusia kepada Allah, kembali kepada Allah dari yang maksiat, bahkan bersyahadat masuk ke dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengharamkan suatu yang haram, ini menjadi asbab hidayah. Jadi ada beberapa musik yang dibolehkan dan bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asbab hidayah, manusia mengenal kepada Allah, manusia masuk kepada Islam. Jadi tidak mutlak haram. Tapi apabila efeknya, dampaknya ini negatif, alat musiknya ini diharamkan. Jadi tidak mutlak haram dan tidak mutlak halal atau mubah. Dan di sini catatan bahwa khilaf Imam Ahmad melarang rebana ini ditabuh di masjid, bukan rebananya, tapi tempatnya di masjid ini Imam Ahmad ini melarang. Tapi ini pun ikhtilaf. Dikatakan guru kita ya Haji Uzairon ini ada yang membolehkan menabuh rebana dalam rangka bersalawat di dalam masjid, karena kemuliaan baginda Muhammad SAW ini melebihi kemuliaan masjid. Dahulu ada masjid yang dijadikan orang-orang munafik untuk memecah belah. Masjid ini dirobohkan. Jadi ini masjid mulia karena syariatnya Nabi Muhammad SAW ditegakkan di dalam masjid itu. Ini ulama yang membolehkan menabuh rebana di dalam masjid. Tetapi untuk keluar dari khilaf ini, sebaiknya
Kayak Juwairan ini menyarankan menabuh rebana di serambi agar keluar dari ikhtilaf. Jadi yang mengharamkan mutlak itu dengan alatnya, alat mizmar, ya, sejenis seruling double yang mulutnya ada 2. Ini mutlak diharamkan menurut Habib Hasan Al-Muhdar. Dan syairnya mengajak maksiat, melalaikan kepada Allah. Jadi itu saja. Jadi kesimpulannya bahwa ini musik ini ikhtilaf, jangan sampai energi kita terkuras dalam mendebatkan masalah musik. Bagi yang haram silahkan menjauhkan musik. Tapi jangan menyalahkan mutlak, karena mereka yang membolehkan pun memiliki dasar. Karena masih banyak PR, masih banyak suatu yang kita urus. Orang-orang di luar sana Islamfobia, menyerang Islam, mencaci memaki Islam, syariat Nabi Muhammad SAW dilecehkan. Itu yang perlu kita concern, tenaga kita, pikiran kita menghadapi orang-orang yang Islamfobia ini. Wallahu a'lam bishawab.